Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Saat ini kita masuk kembali di dalam proses pembelajaran IPA. Pada semester yang lalu kita sudah masuk di rangkaian listrik tentang arus listrik, pengertian arus listrik, hubungan antara kuat arus dan muatan listrik. Dan sekarang kita masuk di dalam hukum Ohm, hukum Ohm, yaitu yang pertama hambatan listrik, yang kedua hukum Ohm, dan yang ketiga rangkaian seri untuk hambatan, yang keempat rangkaian paralel untuk hambatan. Nah, sekarang sedikit saya jelaskan dulu sebelum kita masuk di dalam rangkaian seri untuk hambatan dan rangkaian paralel untuk hambatan, supaya kalian bisa ingat kembali dan bisa pahami lebih banyak lagi tentang bagaimana itu hukum Ohm, yaitu hambatan listrik, hukum Ohm itu sendiri, rangkaian seri untuk hambatan, dan rangkaian paralel untuk hambatan. Nah, di sini saya jelaskan dulu yang pertama tentang hambatan listrik. Barangkali kalian pernah melihat komponen listrik seperti pada gambar 5.4, yaitu tentang resistor tetap dan lambangnya. Komponen tersebut merupakan salah satu contoh resistor atau penghambat listrik. Penghambat tersebut jika dipasang pada rangkaian listrik akan memberikan hambatan listrik. Apa yang dimaksud dengan hambatan listrik? Jadi, hambatan listrik adalah ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati konduktor. Hambatan listrik menunjukkan sifat konduktor yang membatasi pergerakan elektron bebas dalam konduktor. Oleh karena itu, hambatan listrik mirip dengan gesekan pada peristiwa gerak benda. Satuan hambatan dinyatakan dalam ohm atau simbolnya itu dalam kurung. Suatu konduktor ini dikatakan memiliki hambatan 1 ohm jika arus 1 ampere yang mengalir pada konduktor mempunyai beda tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Satuan-satuan hambatan yang lebih besar diantaranya 1 kilo ohm sama dengan 10⁻³ ohm, 1 mega ohm sama dengan 10⁻⁶ ohm, dan 1 giga ohm sama dengan 10⁻⁹ ohm. Jadi komponen listrik yang khusus disebut untuk menghasilkan hambatan listrik pada suatu rangkaian disebut dengan resistor. Di dalam rangkaian listrik, hambatan atau resistor tetap diberi simbol seperti pada gambar 5.4. Itu ya resistor. Yang kedua, hukum Ohm. Georg Simon Ohm, seorang fisikawan Jerman, melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan hubungan antara arus yang mengalir melalui konduktor dengan beda tegangan yang diberikan pada ujung-ujungnya. Hubungan antara beda tegangan dan arus listrik ini disebut hukum Ohm dan dinyatakan sebagai berikut. Pada kondisi fisik konduktor yang sama, arus yang mengalir di dalamnya berbanding lurus dengan beda tegangan antara ujung-ujungnya. Jika I adalah arus yang mengalir pada konduktor sehingga V adalah beda tegangan pada ujung-ujung konduktor, maka
V kali I atau V sama dengan I kali R. Ya. Nah, kalian lihat di situ, I di situ ada ya muatan positif, I ada muatan negatif. Yang di tengah-tengah itu hambatan. Ya. Lihat di bawah ada V positif di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Nah, dengan R sebagai konstanta kesebandingan yang pada umumnya disebut hambatan konduktor. Karena V sama dengan IR, maka I sama dengan V per R. Untuk mencari I, ya, untuk mencari I sama dengan V per R. Jika arus 1 ampere, maka persamaan di atas menjadi 1 sama dengan V per R atau V sama dengan R. Dengan demikian, ketika satu satuan arus mengaliri sebuah resistor, maka hambatan resistor sama dengan beda tegangan antara ujung-ujungnya. Untuk lebih memahami tentang hukum Ohm, coba lakukan kegiatan berikut. Nah, kita lihat di sini di kegiatan 5.1, alat dan bahannya resistor atau hambatan geser, baterai 1,5 volt sebanyak 2 buah, ampere meter dan voltmeter. Langkah kegiatannya mengamati, susunlah rangkaian seperti gambar di samping. Aturlah tegangan dan hambatan sesuai tabel pengukuran, lalu ukurlah besar arusnya dan catat pada tabel berikut. Ya. Kita lihat ada di situ hambatan geser. Ya, ada voltasenya, ada ampernya. Nah, coba kita lihat di situ. Kalau besaran voltnya 3, R atau ohmnya 10, berarti 1 ampernya berapa? Berarti bagaimana caranya? Tadi kita lihat di situ, ya. Kita lihat I sama dengan V per R atau V sama dengan R, berarti ya 3 per 10. Berarti I-nya berapa itu, ya? Oke. Nah, sekarang buatlah grafik hubungan antara V dan I untuk setiap nilai resistor. Apakah besarnya V per I selalu tetap untuk setiap nilai resistor? Menalar dan mengkomunikasi. Diskusikan bersama kelompokmu untuk membuat kesimpulan tentang hukum Ohm berdasarkan hasil kegiatanmu. Ya. Jadi, resistor yang mematuhi hukum Ohm dikatakan memiliki hambatan ohmik. Grafik beda tegangan terhadap arus pada resistor jenis ini berbentuk garis lurus, seperti terlihat pada gambar 5.6. Semua logam atau logam aloi atau paduan mematuhi hukum Ohm sehingga dikatakan mempunyai hambatan yang bersifat ohmik. Resistor yang tidak mematuhi hukum Ohm dikatakan memiliki hambatan non-ohmik. Grafik beda tegangan terhadap arus untuk resistor seperti ini tidak membentuk garis lurus seperti terhadap pada gambar 5.7. Ini tidak lurus, berarti dia melengkung. Ya. Gambar 5.7. Lihat arus ampere, lihat di bawah arusnya beda potensial atau volt, di sebelah itu A dan B berarti berbeda, ya. Itu tidak sama. Resistor yang tidak mematuhi hukum Ohm itu dikatakan memiliki hambatan non-ohmik. Ya, berarti yang di bawah itu gambarnya itu dia hambatan non-ohmik karena tidak mematuhi hukum Ohm. Kalau di atas garis lurus berarti dia mematuhi hukum Ohm.
Contoh resistor yang memiliki hambatan non-ohmik ialah koil armatur pada motor, listrik, konduktor ionik seperti elektrolit, katup elektronik, dan lampu neon. Nah, contoh soal 5.2, hitunglah kuat arus pada rangkaian berikut. Diketahui V sama dengan 240 volt, R sama dengan 60 ohm. Ditanya I, berarti I sama dengan V per R, berarti 260 volt per 60 ohm sama dengan 4 ampere. Oke. Jadi, kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 4 ampere. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung contoh yang lain. Nanti saya berikan contoh yang lain. Oke. Kita lanjut dulu rangkaian seri untuk hambatan. Ketika ujung-ujung sejumlah resistor dihubungkan sehingga ujung satu resistor terhubung dengan pangkal resistor lain dan terbentuk rangkaian listrik tertutup, maka rangkaian seperti ini disebut rangkaian seri. Sifat rangkaian seri untuk hambatan adalah sebagai berikut. 1. Arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama pada semua elemen dalam rangkaian atau resistor, ampermeter, dan sebagainya. 2. Terdapat penurunan tegangan di sepanjang rangkaian seri dan beda tegangannya terus naik. 3. Jika V adalah penurunan tegangan total atau benda tegangan antara semua resistor, dan V1, V2, serta V3 adalah penurunan tegangan individual sepanjang ujung-ujung resistor, maka V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Perhatikan gambar 5.8. Misalkan terdapat 3 resistor R1, R2, R3 yang terhubung secara seri sehingga arus I mengalir pada ketiganya. RS adalah hambatan gabungan pada rangkaian seri. V1, V2, V3 adalah beda tegangan pada masing-masing resistor. R1, R2, R3. Jika V adalah beda tegangan gabungan semua resistor pada rangkaian seri, maka V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Gunakan hukum Ohm pada keseluruhan rangkaian, berarti I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. S. Kita lihat gambarnya. Oke. Ya. Gunakan hukum Ohm pada setiap resistor. Arus pada resistor 1. Berarti I sama dengan, itu resistor 1 ya. I sama dengan V1 per R1 atau V1 sama dengan IR1. Dan seterusnya. Arus pada resistor 2 berarti I sama dengan V2 per R1 atau V2 sama dengan IR2 dan seterusnya. Arus pada resistor 3 atau R3 berarti I sama dengan V3 per R3 atau V3 sama dengan IR3. Tambahkan I1, I2, dan I3 berarti V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan IR1, IR2 tambah IR3 sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 tutup kurung dan seterusnya. Substitusikan A ke persamaan C. Berarti V sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya.
substitusikan B ke persamaan D, berarti IRS sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3. Jadi RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, sedemikian rupa ada sejumlah N buah resistor, maka RS sama dengan R tambah R tambah R tambah R dan seterusnya sampai N resistor atau RS sama dengan NR. Kesimpulannya, hambatan total dalam rangkaian seri sama dengan jumlah total hambatan individu dari semua resistor yang terhubung seri. Berarti RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya sampai pada Rn. Total hambatan dalam sebuah rangkaian seri selalu lebih besar daripada hambatan individu dalam rangkaian seri. Nah, kita lihat contoh soal. Rangkaian seri 1, 2 buah penghambat masing-masing bernilai 20 ohm dirangkai seri. Berapakah nilai hambatan penggantinya? Jadi penyelesaiannya RS sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 20 ohm tambah 20 ohm sama dengan 40 ohm. Jadi nilai hambatan penggantinya RS sama dengan 40 ohm. Nomor 2, hitunglah kuat arus listrik dan beda potensial pada masing-masing penghambat R1 dan R2. Jadi A, RS sama dengan R1 tambah R2. Lihat gambar di sebelah, berarti 10 ohm tambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Jadi I sama dengan V per R, S sama dengan berarti 6 V per 20 ohm sama dengan 0,3 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian sama dengan 0,3 ampere. B, V1 sama dengan IR1 sama dengan 0,3 ampere kali 10 ohm sama dengan 3 V. Berarti yang berdua V2-nya ya, V2-nya sama dengan IR2 sama dengan 0,3 ampere kali 10 sama dengan 3 V. Jadi beda potensial masing-masing penghambat adalah 3 V atau 3 volt. Jadi nanti akan kita kerja contoh soal yang lain. Nanti akan saya berikan contoh. Kita lanjut dulu rangkaian paralel pada hambatan. Jika sejumlah resistor dihubungkan sehingga mempunyai terminal positif dan negatif yang sama, maka resistor tersebut dikatakan terhubung paralel. Sifat rangkaian paralel untuk hambatan adalah sebagai berikut. 1. Beda tegangan semua resistor pada rangkaian paralel adalah tetap. Arus membagi rangkaian paralel dalam rasio kebalikan dari hambatan rangkaian, artinya semakin besar hambatan suatu resistor, semakin kecil arus yang mengalir pada resistor tersebut. 3. Total arus yang memasuki dan meninggalkan rangkaian paralel adalah sama dengan jumlah total semua arus yang mengalir pada resistor-resistor individu. Jika I adalah total arus dalam rangkaian dan I1, I2, I3 adalah arus pada resistor individu, maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Perhatikan gambar di 5.9 rangkaian paralel. Misalkan terdapat 3 resistor R1, R2, R3 yang terhubung paralel sehingga RP adalah hambatan gabungan V, adalah beda tegangan pada setiap resistor.
Jika I adalah arus pada rangkaian utama dan I1, I2, I3 berturut-turut adalah arus pada resistor R1, R2, R3, maka arus terbagi pada rangkaian paralel sehingga I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Gunakan hukum Ohm pada keseluruhan rangkaian. I sama dengan V per Rp. Gunakan hukum Ohm pada masing-masing resistor. Arus pada resistor 1 berarti I1 sama dengan V per R1. Pada resistor 2 R2, I2 sama dengan V per R2. Dan pada resistor 3 atau R3, I3 sama dengan V per R3. Tambahkan I1, I2, dan I3 berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3 dan seterusnya. Substitusikan A ke dalam persamaan C berarti VI sama dengan V dalam kurung I per R1 tambah I per R2 tambah I per R3 dan seterusnya. Substitusikan B ke dalam persamaan D berarti V per Rp sama dengan V dalam kurung I per R1 atau 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. 1 Rp sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Jika R1 sama dengan R2, R sama dengan R3 sama dengan R, sedemikian rupa ada sejumlah N buah resistor, maka 1 Rp sama dengan 1 R tambah 1 R tambah 1 R tambah 1 R sampai seterusnya sampai N resistor. Berarti 1 Rp sama dengan N per R atau Rp sama dengan R per N. Kesimpulannya, kebalikan dari total hambatan rangkaian paralel adalah sama dengan jumlah total kebalikan dari hambatan individu pada rangkaian paralel tersebut. 1 Rp sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3 tambah dan seterusnya sampai pada 1 Rn. Total hambatan dalam rangkaian paralel selalu lebih kecil daripada hambatan individunya. Nah, kita lihat contoh soal rangkaian paralel. Dua buah penghambat masing-masing bernilai 50 ohm dirangkai paralel. Berapa nilai hambatan penggantinya? Jadi penyelesaiannya kita lihat di situ dua buah rangkaiannya paralel di situ. Penghambatnya berarti 1 Rs sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 sama dengan 1/50 ohm tambah 1/50 ohm sama dengan 2/50 ohm. Jadi Rs-nya sama dengan 50 ohm per 2 sama dengan 25 ohm. Jadi nilai hambatan penggantinya Rs sama dengan 20 ohm. 2. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dan kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Kita lihat di situ gambarnya. Berarti 1 per Rs sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 berarti 1/10 ohm tambah 1/20 ohm sama dengan 2 tambah 1/20 ohm sama dengan 3/20 ohm. Jadi Rs-nya sama dengan 20/3 ohm. V sama dengan I kali Rs sama dengan I sama dengan V per Rs sama dengan 6 V
per 20 per 3 ohm sama dengan 0,9 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,9 ampere. B, I1 sama dengan V per R1 sama dengan 6 volt per 10 ohm sama dengan 0,6 ampere. I2-nya V per R2 berarti 6 volt per 20 ohm sama dengan 0,3 ampere. Jadi kuat arus listrik pada cabang pertama 0,6 ampere dan pada cabang kedua 0,3 ampere. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan materi kita. Nanti kita akan mengerjakan beberapa tugas ya. Beberapa tugas di uji diri 5.2. Terima kasih.